Jadi ini sebenarnya etikanya adalah untuk melindungi nasabah juga, melindungi masyarakat, jangan sampai kita kan juga tidak rela ada yang Baik. bunuh diri dan sebagainya karena judi online, terjerat narkotika dan sebagainya. Oke. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Untuk mencegah terjadinya kejahatan keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memblokir sementara rekening yang pasif selama 3 hingga 12 bulan. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana memilih tak banyak bicara saat dimintai tanggapan tentang kebijakan rekening pasif yang menjadi sorotan publik. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengumumkan akan memblokir rekening pasif atau yang terindikasi sudah tidak melakukan transaksi selama 3 hingga 12 bulan lamanya. Langkah ini dilakukan agar meminimalisir adanya penyalahgunaan rekening. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana memilih tak banyak bicara saat dimintai tanggapan tentang kebijakan rekening pasif yang menjadi sorotan publik. Sedikit Pak. Sedikit Pak. Apa aja Pak? Yang dibahas Pak? Pak tadi yang dibahas. Oh enggak, ya banyak yang dibahas ya. Mungkin bisa tanya ke Pak Mensetnek atau Pak Mensetkap ya. Tadi bahas Dorman juga Pak, ada Gubernur BI soalnya. Enggak sampai ke sana. Tanya beliau ya. Ya, makasih banyak ya. Tapi malam rapatnya masih ya. Rekening Dormana yang Mei 2025 itu berapa Pak yang sebenarnya yang diblokir Pak? Yang dipenghentikan sementara? Ya kita sudah bikin proses ya, Mas ya. Ya makasih. Sementara Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK M. Natsir Kongah mengatakan analisis PPATK dalam 5 tahun terakhir menemukan maraknya rekening pasif yang disalahgunakan tanpa sepengetahuan pemiliknya. PPATK melakukan perlindungan rekening nasabah tentunya agar hak dan kepentingan nasabah bisa terlindungi. Uang nasabah tetap aman dan 100% utuh. Sementara pengacara Hotman Paris Hutapea mengkritik kebijakan tersebut dan menyebut pemblokiran oleh PPATK melanggar hak asasi. Pertanyaannya, saya belum jelas apakah dasarnya peraturan apa. Yang kedua, bapak-bapak pejabat kenapa merepotkan masyarakat? Kalau seorang ibu-ibu di kampung misalnya, dia misalnya buka rekening di bank, dibuka oleh anaknya, kan belum tentu dipakai sama ibunya, apalagi orang kampung. Ya, masa rekeningnya harus dibekukan? Dan itu kan melanggar hak asasi. Bapak-bapak tidak berhak membekukan rekening orang kalau memang dia tidak pakai atau dorman rekeningnya. Bapak tidak berhak, negara tidak berhak. Meskipun diblokir, PPATK menjamin jumlah saldo di rekening pasif tidak akan berkurang. Jika diblokir, nasabah terkait perlu melakukan reaktivasi dengan mengajukan keberatan ke PPATK secara online dan menjalankan prosedur pengaktifan sesuai bank terkait. Tim Liputan Anyus melaporkan. Rekening menganggur atau pasif terancam diblokir oleh PPATK. Terdapat beberapa kriteria dari rekening yang akan diblokir, di antaranya tidak aktif selama 3 bulan. PPATK akan membekukan rekening yang tidak aktif transaksi selama 3 bulan. Kebijakan ini mendapat sorotan dari masyarakat lantaran dinilai menyulitkan warga. Kebijakan pembekuan rekening nganggur ini bukan tanpa alasan. PPATK mengklaim pembekuan rekening nganggur ini untuk melindungi kepemilikan rekening agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. PPATK mengatakan kriteria rekening yang bisa dibekukan berupa rekening tabungan, baik atas nama perorangan atau perusahaan. Kriteria kedua adalah rekening giro dan rekening dalam rupiah atau valuta asing. Sementara itu rekening yang masuk dalam kategori pasif yaitu tidak ada transaksi debit atau kredit, tidak ada transfer masuk atau keluar, dan tidak ada akses melalui ATM, mobile banking, maupun teller bank. Sementara alasan PPATK memblokir rekening pasif atau nganggur adalah untuk menghindari atau mencegah jual beli rekening ilegal dan untuk menghindari atau mencegah tindak pidana pencucian uang, serta menghindari atau mencegah penyimpanan dana hasil kejahatan seperti penipuan, korupsi,
dan perdagangan ilegal. Seiring dengan kebijakan itu, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana memastikan nasabah yang rekeningnya dibekukan masih bisa mengajukan permohonan reaktivasi melalui cabang bank dengan memenuhi prosedur yang ditetapkan. Nasabah juga bisa mengakses informasi melalui PPATK tentang status rekening yang dimiliki. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang nasabah membagikan kisah rekeningnya diblokir oleh PPATK dan kesulitan untuk membuka blokir rekeningnya kembali. Padahal ia sangat membutuhkan uang yang ada di rekening tersebut untuk kebutuhan mendesak. Rekening pribadi lu yang udah lama nggak dipakai, tapi masih aktif. Jadi transfernya dari rekening pribadi ke rekening pribadi. Nah itu tuh kejadian sama gue. ATM-nya itu nggak gue pegang. Akhirnya gue telepon call center. Akhirnya gue ceritain lah kronologinya. Dari jamnya, transaksinya berapa nominalnya, terus kejadiannya hari apa. Pokoknya lengkap dan detail. Akhirnya gue diarahin suruh ke banknya. Pas gue udah ke bank tuh, gue ceritain kembali kronologinya sesuai. Terus gue sertakan dengan bukti transaksinya. Si Mbak itu bilang apa? Maaf Bu, ini udah diblokir dari pusat. Terus gue bilang, bukannya ini yang blokir itu Mas CS yang kemarin saya telepon. Enggak, ini diblokir dari pusat ya Ibu, dari PPATK kalau nggak salah namanya. Terus gue langsung kaget dong, Ibu tenang dulu ya, ini bukan kasus korupsi. Ini itu kalau misalnya emang udah nggak dipakai rekeningnya dan nggak ada transaksi, meskipun ada uang mengendap, itu bisa terblokir dari pusat. Gue langsung kaget dong, sekarang ya, gue tuh sangat membutuhkan uang itu. Jadi gue berharap banget kalau uang itu bisa diambil. Dan ternyata nggak bisa diambil dong, nggak bisa diambil sekarang uangnya. Nunggu persetujuan PPATK-nya ACC gitu. Berarti uangnya nggak bisa ya Mbak diambil hari ini juga. Nggak bisa Ibu, mohon maaf banget karena harus pengajuan dulu, isi formulir untuk dibuka blokirannya. Itu pasti banget Mbak 7 hari. Gue tanya lagi dong, terus Mbaknya cuma ngomong apa? Belum pasti ya Ibu, di ACC-nya dari pusat. Terus gue bilang, tapi Mbak saya sangat butuh uangnya banget Mbak, tolong banget nih, saya butuh uangnya banget. Iya Bu, saya nggak bisa bantu apa-apa. Saat ini yang saya bisa bantu adalah membuatkan formulir pembukaan blokiran. Ya Allahu Rabbi, di saat lu tuh butuh gitu kan, tapi nggak bisa diambil duitnya. Mungkin dari teman-teman ada yang ngalamin hal yang sama nggak? Boleh sharing dong, kira-kira di ACC-nya tuh lama atau enggak, karena memang butuh banget uangnya. Dan nggak bisa diambil pada saat hari ini juga. Wah. Baik, pemirsa, banyak warga protes dengan kebijakan pemblokiran rekening nganggur, dan untuk membahasnya langsung kita terhubung dengan Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Trihartono dan salah satu korban pemblokiran rekening, Nur Aziza. Assalamualaikum, selamat sore Pak Danang, Mbak Aziza. Selamat sore Mas Juno. Ya, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Saya ke Pak Danang, izin terlebih dahulu. Pak Danang, tadi salah satu VT bagaimana pengalaman warga yang rekening blokir dan prosesnya yang bisa dibilang ribet. Bagaimana Anda melihat banyak penolakan dan juga keluhan dari warga yang rekeningnya tiba-tiba diblokir tanpa pemberitahuan, Pak Danang? Ya, jadi begini, tujuannya kan sudah disampaikan jelas di banyak media, tujuannya apa dengan penghentian transaksi PPATK. Namun perlu diingat bahwa yang kami hentikan adalah rekening dorman. Tanpa kami hentikan pun, untuk bisa bertransaksi karena dorman, mereka harus mereaktivasi ke perbankan. Mereka harus datang, dilakukan CDD lagi. Mekanisme reaktivasinya seperti apa tergantung bank masing-masing. Itu satu hal. Jadi tidak kami hentikan pun, mereka juga tidak akan bisa transaksi gitu. Dengan kami hentikan, maka akan dilakukan CDD, IDD secara serentak. Di mana di peraturan OJK, CDD ini sebenarnya wajib dilakukan secara berkala. Nah, kami lihat ini tidak dilakukan, maka kami lakukan penghentian sehingga dapat dilakukan dengan serentak. Namun dengan apa istilahnya, ini kan kebutuhan masyarakat ini kan ada yang butuh sekarang, ada yang butuh besok, ada seminggu lagi, 1 bulan lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi gitu. Jadi prediksi kami tidak akan semasif itu yang mengajukan pembukaan rekening karena memang dorman dan kebutuhannya berbeda-beda gitu kan ya. Okay. Namun dengan viral maka banyak sekali yang mengajukan pembukaan rekening sehingga ada mekanisme yang harus kami lakukan. Baik. Juga apakah betul ini Pak Danang. Ya, saya langsung ke Mbak Aziza. Mbak Aziza, pengalaman Anda boleh diceritakan apa yang jadi keluhan Anda, Mbak Aziza? Iya, kalau kasus saya mungkin berbeda dengan yang tadi Viti dari yang sudah disampaikan tadi ya. Kalau kasus saya justru
saya menerima notifikasi melalui email tentang telah dihentikan sementara. Jadi surat pemberitahuan itu isinya seperti itu. Nah, yang mengkhawatirkan saya justru di bawah surat pemberitahuan itu adalah form yang mengarahkan kepada si penerima email atau si pemilik email untuk mengklik form tersebut. Saya sih kemarin curiganya jangan-jangan ini phishing ya, meskipun di rekening saya juga jumlahnya tidak 2 atau 3 digit begitu ya, tapi buat saya satu handphone untuk semua aplikasi di situ tuh ya sangat berharga begitu. Nah, kasusnya berbeda dan kok saya jadi merasanya mungkin ini temuan baru ya Pak ya. Jadi kebijakan yang disampaikan justru membuka seperti membukakan jalur baru begitu untuk pelaku phishing gitu. Jadi langsung mereka mengirimkan notifikasi atau pemberitahuan telah dihentikan sementara. Saya sih minta ke PPATK alangkah baiknya surat pemberitahuan penghentian sementara itu seperti apa. Itu juga mungkin perlu dibagikan juga kepada masyarakat. Mbak Aziza, jadi Mbak Aziza terima email yang belum tentu tadi benar, tapi rekeningnya tidak diblokir untuk saat ini. Nah, saya kan terima pemberitahuan telah dihentikan sementara. Tapi sampai hari ini saya masih bisa melakukan transaksi keuangan. Mulai dari transfer, mulai dari penarikan, bahkan cek saldo melalui mobile banking. Rekening Mbak Aziza sebenarnya tidak diblokir ya? Iya, tidak diblokir. Tapi saya menerima pemberitahuan bahwa rekening saya telah dihentikan sementara. Baik. Tapi apakah aktivitas di rekening Mbak ini normal Mbak? Tiap bulan atau tadi disebutkan sempat lenggang atau sempat tidak ada aktivitas beberapa bulan? Tidak setiap bulan juga sih, karena saya kan freelancer ya. Jadi kalau ada pekerjaan aja ada yang masuk ke rekening itu. Jadi ya boleh dibilang nggak setiap bulan rutin yang kayak misalnya payroll per tanggal 25 tidak. Tapi ya kalau ada pekerjaan saja saya bisa menerima, ada transaksi di situ. Tapi terakhir ya saya masih bisa bertransaksi sih sampai kemarin malam. Baik, Pak Danang, tadi kalau disebutkan Mbak Aziza, ternyata Mbak Aziza belum diblokir, tapi ada notif seperti itu ya, yang menyatakan bahwa ada pemberitahuan akan diblokir. Apakah ini resmi atau memang ini modus kejahatan baru Pak, ketika PPATK mempunyai skema ini dan ditangkap cepat oleh pelaku kejahatan? Pak Danang, tanggapan Anda? Ya, terima kasih Mbak Aziza atas informasinya. Jadi notifikasi email segala macam itu harusnya resmi dari perbankan. Jadi kalau ada hal-hal yang mencurigakan ya itu mungkin ada seperti yang disampaikan tadi, ada yang memanfaatkan situasi ini untuk phishing bisa jadi, karena memang dengan mengklik itu nanti diminta mengisi data pribadi dan sebagainya kan jadi terambil data pribadinya dan digunakan oleh pelaku tindak pidana. Tapi yang jelas bahwa harus melalui jalur-jalur resmi perbankan yang bersangkutan. Apalagi nasabah tersebut tidak dihentikan tapi kan dapat pemberitahuan penghentian, itu jelas satu hal yang mengarah ke tindak pidana malah gitu. Baik Pak Danang dan juga Mbak Aziza, saya langsung ajak Anda dan juga pemirsa untuk melihat bagaimana tanggapan warga sebenarnya terkait kebijakan ini. Kita simak bersama. Berarti kayak kurang setuju ya, karena kurang tidak setuju karena ada orang-orang yang punya rekening simpanan itu loh, untuk cadangan itu kan bisa jadi dia 3 bulan juga gak aktif. Ini kalau misalkan dinonaktifkan oleh pemerintah kan jadi merugikan masyarakat. Jadi kasihan mereka yang punya rekening simpanan cadangan untuk tabungan tuh ketika dinonaktifkan tuh berbahaya gitu. Kalau saya tidak setuju, karena kan belum tentu orang yang memiliki rekening dari satu itu akan melakukan transaksi yang kurang baik. Menurut saya itu tidak setuju sih saya. Kalau saya sih nggak setuju ya, karena rekening itu kan selain untuk bertransaksi kan orang juga membutuhkan untuk menabung kan ya. Pasti untuk ketika orang ingin menabung dia mempunyai beberapa tabungan. Contoh hal untuk menabung untuk anak, untuk tabungan orang tua atau apapun gitu kan ya. Ketika dia dibekukan kan sayang, tabungannya nggak bisa diambil atau nggak bisa ditarik lagi gitu. Baik, tadi tanggapan dari warga. Langsung saya ke Pak Danang lagi Pak.
kalau kita lihat bagaimana warga menilai penolakan ini, kebijakan ini, karena banyak memang yang mereka mungkin Pak untuk dana darurat disimpan dan tidak digunakan beberapa waktu karena memang untuk simpanan Pak seperti itu. Plus juga ada komen yang saya baca Pak cukup menarik. Kalau jumlahnya MM-an mungkin, tapi kalau angkanya masih jutaan, belasan, mbok ya jangan diblokir atau Pak. Iya. Jadi begini Mas Juno, ya sebenarnya yang dihentikan itu tidak akan berkurang dananya 1% pun dan bahkan itu bisa langsung diaktifasi apabila memang nasabahnya sesuai dengan database perbankan. Yang sering terjadi kan banyak sekali rekening ini yang sudah dikuasai oleh orang lain, sehingga ini yang digunakan tindak pidana gitu Mas. Dan ini dark number-nya juga banyak sekali dari jutaan gitu ya. Kita bisa melihat tahun kemarin 41 triliun deposit masyarakat judi online itu menggunakan rekening penampungan dari identitas yang sudah dipindahkan ke orang lain. Lalu dengan penipuan yang jumlahnya 10 triliun per tahun. Lalu dengan peretasan yang 1 triliun, lalu berbagai macam tindak pidana narkotika dan sebagainya itu sudah menggunakan rekening orang lain. Sehingga ini kami lakukan istilahnya penghentiannya agar dilakukan CDD IDD secara serentak sehingga ketahuan ini peta rekening yang digunakan untuk tindak pidana berapa yang memang dimiliki oleh nasabah berapa. Jadi ini sebenarnya etikanya adalah untuk melindungi nasabah juga, melindungi masyarakat, jangan sampai kita kan juga tidak rela ada yang bunuh diri dan sebagainya karena judi online, terjerat narkotika dan sebagainya. Jadi kepentingannya seperti itu. Dan ini yang non tindak pidana Mas ya. Yang pertama adalah apabila ada nasabah yang meninggal, ahli warisnya tidak tahu bahwa nasabah tersebut mempunyai rekening di bank, dia jadi tahu, oh ayah saya dulu ternyata masih punya rekening di sini sehingga bisa diurus. Lalu juga nasabah yang lupa punya rekening, jadi ternotifikasi, oh ya ternyata saya punya rekening di sini yang saya sudah lupa gitu kan ya. Dan yang ketiga kita juga sudah rilis kemarin, terlihat bahwa bansos ini juga yang sudah disalurkan 2-3 tahun yang lalu tidak diserap oleh masyarakat. Berarti kan masyarakat sebenarnya yang menerima bansos kemarin tidak butuh gitu kan ya. Ini jumlahnya juga sampai triliunan. Ada rekening pemerintah yang harusnya tiap tahun tuh saldonya 0, ini masih ada saldonya gitu kan, dan dorman sekian lama kan teman-teman yang kita tindak lanjuti non tindak pidana Mas. Jadi impactnya banyak gitu. Oke, saya kembali ke Mbak Aziza. Mbak Aziza, tadi sebelum kita bicara mengenai tanggapan Anda sebagai warga, tapi kalau tadi Anda menyebutkan notifnya dapat ya dari dapat SMS seperti itu, itu dari linknya dari bank atau memang random yang Anda dapat dan akhirnya Anda curiga, Mbak Aziza? Itu dari akun namanya banknya, lalu newsletter. Dan itu juga lengkap dengan warna banknya, lalu terus juga menyebut ya seperti surat pemberitahuan dari bank. Tapi Anda isi atau seperti apa? Tidak? Enggak, saya tidak klik itu. Saya langsung hanya baca surat pemberitahuannya saja, lalu saya buang saja ke tempat sampah di email. Dan habis itu saya langsung cek di mobile banking apakah benar saya menjadi salah satu nasabah yang ini juga harus gitu jadi concern kita ya untuk nasabah agar lebih pintar lagi ketika ada modus. Tapi saya ke Pak Danang, Pak, ini notif seperti ini lumrah atau memang ada pemberitahuan nggak sih Pak ketika rekening akan diblokir karena tidak ada aktivitas Pak Danang? Mohon maaf Pak Danang, boleh di-unmute terlebih dahulu Pak? Ya, silakan. Jadi, pemberitaan tentu saja ada dari perbankan, baik melalui aplikasi masing-masing banknya, ataupun melalui istilahnya surat, ataupun melalui jaringan telekomunikasi yang terdaftar pada waktu pembukaan rekening. Jadi ada notifikasi dari perbankan. Namun juga perlu masyarakat hati-hati juga. Kalau memang dia tidak dihentikan dapat notifikasi seperti itu, tentu saja ini indikasinya adalah scam gitu ya. Apalagi akunnya aktif ya Pak ya, transaksi, jadi tidak perlu jangan dihiraukan. Pak, sedikit saja Pak. Ini kan kebijakannya
yang kena banyak rakyat kecil Pak, kayak tadi mbak-mbak lagi naik ojek gitu ya, yang mungkin uangnya tidak seberapa Pak gitu Pak, dibandingkan MM-an milik ya some random people di sana, di luar sana. Apakah kebijakan ini akan dikaji Pak, karena banyak yang teriak ini anak warga-warga kecil Pak? Ya, tentu saja kami akan terus melakukan evaluasi, mencermati perkembangan yang ada, sehingga bagaimana mungkin prosesnya lebih cepat atau seperti apa gitu Mas. Oke, baik Pak Danang, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya, dan juga Mbak Aziza, terima kasih, selamat beraktivitas kembali, salam sehat. Ya, makasih Mas.